Beberapa orang masih bingung tentang bagaimana cara penggunaan ovula. Terus vagistin itu apa? Apa sih penyebab keputihan? Keputihan yang normal itu bagaimana? Nah, untuk itu, mari kita akan bahas hal tersebut pada video kali ini. Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Welcome back to channel vlog Apoteker. Pada video kali ini seperti biasa kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp tentang keputihan dan vagistin, atau vagistin itu dikenal sebagai obat yang dapat mengatasi keputihan. Apa saja pertanyaan yang masuk? Mari kita jawab bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar kalian bisa tahu jika kami mengupload video selanjutnya. Kita akan bahas dari pertanyaan yang pertama. Vagistin untuk obat apa? Vagistin merupakan obat dengan kandungan metronidazol 500 mg dan nystatin kurang lebih 100.000 IU. Obat ini berbentuk ovula dan digunakan untuk pengobatan vaginitis yang disebabkan oleh infeksi campuran Trichomonas vaginalis dan Candida albicans. Tapi perlu diingat, dalam penggunaannya obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Karena meskipun obat ini tidak diminum tetapi dimasukkan ke dalam MISV kita, tetapi perlu diingat, obat ini adalah obat keras atau obat dengan berlogo K dengan lingkaran merah. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama pemakaian vagistin? Teman-teman, vagistin merupakan obat yang termasuk golongan keras dan dapat diperoleh dengan menggunakan resep dari dokter. Dan dokter biasanya memberikan penggunaan vagistin ovula ini 1 kali sehari pada malam hari dan biasanya digunakan 7-10 hari. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan resep ini dalam penggunaan 1 atau 2 kali sudah tidak ada lagi gejala keputihan, teman-teman tetap harus menggunakannya sesuai dengan resep dokter. Jika dokter meresepkan selama 7-10 hari, maka teman-teman harus menggunakannya selama itu. Apabila 7-10 hari tidak ada perubahan, teman-teman juga tidak boleh melanjutkan obat ini tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Pertanyaan selanjutnya, apa efek samping dari obat vagistin? Nah, obat vagistin ini bentuknya adalah ovula atau tablet yang dimasukkan ke dalam vagina atau MISV kita. Nah, efek samping yang ditimbulkan adalah efek samping ringan, misalnya berupa iritasi pada saat pemakaian atau rasa panas atau rasa tidak nyaman ketika menggunakan ovula ini. Tetapi efek samping ini tidak berbahaya dan hanya sementara saat penggunaan ovula saja. Ketika obatnya telah hancur, maka efek samping ini juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang efek samping atau rasa tidak nyaman yang ditimbulkan pada penggunaan vagistin. Apakah vagistin berbahaya? Meskipun penggunaan vagistin dimasukkan ke dalam MISV, tetapi vagistin merupakan obat luar yang tidak boleh ditelan, dan obat ini relatif aman digunakan karena bersifat lokal dan hanya berefek di area tertentu saja tempat obat ini digunakan. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam penggunaan obat ini akan mengalami efek samping yang lainnya selain iritasi pada pertanyaan yang sebelumnya tadi. Pertanyaan berikutnya, bolehkah ibu hamil menggunakan vagistin? Nah, vagistin merupakan obat seperti yang dijelaskan di awal tadi yang mengandung metronidazol dan nystatin. Nah, pada kehamilan trimester pertama tidak dianjurkan menggunakan obat ini, tetapi biasanya dokter kandungan dengan pertimbangan tertentu
akan memperbolehkan atau meresepkan penggunaan Vagistin ini pada kehamilan di trimester selanjutnya. Misalnya trimester 2 ataupun trimester 3, tetapi untuk trimester pertama memang sebaiknya tidak digunakan pada ibu hamil, dan jika ibu hamil mengalami keputihan mungkin bisa berkonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan alternatif obat keputihan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pertanyaan yang masuk seputar keputihan. Ada yang bertanya, apa penyebab keputihan? Sebenarnya keputihan adalah hal yang umum terjadi pada wanita. Biasanya seseorang sebelum haid akan mengalami keputihan. Perubahan hormon, rangsangan seksual, stres, menyusui juga dapat menyebabkan terjadinya keputihan. Dan keputihan ini adalah keputihan yang normal. Namun ada beberapa kondisi yang membuat seseorang wanita rentan untuk mengalami infeksi pada misfi atau pada vagina sehingga dapat menimbulkan keputihan. Misalnya saja mengidap diabetes, mengkonsumsi pil KB atau kortikosteroid, terdapat iritasi di dalam atau di sekitar misfi, terlalu sering menggunakan pembersih misfi, sering menggunakan sabun atau lotion yang mengandung parfum, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom atau sering berganti pasangan, menurunnya sistem imun tubuh misalnya karena infeksi tertentu, dan dapat pula terjadi keputihan atau infeksi karena menipisnya dinding rahim atau dinding vagina akibat menopause. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah keputihan itu normal? Nah, keputihan memang hal normal yang terjadi dan dapat dialami oleh setiap wanita. Namun, keputihan yang berbahaya juga dapat terjadi apabila kita tidak merawat organ intim dengan benar. Nah, keputihan ini sendiri sebenarnya adalah bentuk perlindungan misfi terhadap benda asing ataupun terhadap kotoran yang ada pada misfi. Nah, keputihan ini sendiri merupakan cairan atau lendir yang secara normal keluar dari misfi. Keputihan normal itu terjadi kapan? Nah, keputihan normal biasanya terjadi setelah menstruasi. Kembali lagi, keputihan yang normal itu biasanya berwarna putih atau kuning pucat. Biasanya terjadi pada hari ke-15 sampai dengan ke-25 setelah menstruasi, atau bisa dikatakan keputihan biasanya terjadi sebelum ovulasi. Pertanyaan berikutnya, keputihan normal berwarna apa? Keputihan yang normal biasanya berwarna bening atau agak putih atau kuning pucat. Kondisi yang normal adalah ketika keputihan terasa licin atau memiliki tekstur seperti putih telur. Nah, ini merupakan cara yang sehat bagi tubuh untuk mengeluarkan sel mati dan menyeimbangkan diri. Keputihan juga biasanya tidak berbau. Apa efek samping dari keputihan? Pada beberapa kasus, keputihan abnormal atau yang tidak normal membuat penderitanya mengalami nyeri yang mengganggu di sekitar organ kewanitaan, termasuk pinggul dan perut. Penyebabnya karena adanya infeksi yang disebabkan baik oleh bakteri maupun jamur. Nyeri yang berkelanjutan ini pun dapat membuat aktivitas kita menjadi terhambat. Apa tanda keputihan yang tidak normal? Tanda keputihan yang tidak normal atau yang berbahaya biasanya adalah jumlah keputihan yang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, warnanya berbeda dari biasanya, yaitu berwarna kekuningan, hijau, coklat, atau keabu-abuan. Selain itu, keputihan yang tidak normal baunya tidak sedap, serta bisa disertai gejala lain seperti gatal atau iritasi pada misfi. Pertanyaan yang terakhir, namun sebelum saya menjawab pertanyaan yang terakhir, saya akan memberikan nomor WA pada video ini, sehingga teman-teman jika memang ada pertanyaan seputar obat-obatan tertentu atau tips kesehatan atau penyakit tertentu, teman-teman dapat menanyakannya langsung melalui WhatsApp. Pertanyaan terakhir,
Apa penyebab keputihan yang tidak normal? Keputihan yang tidak normal biasanya menjadi gejala suatu penyakit. Nah, mulai dari infeksi jamur, infeksi bakteri, hingga kanker serviks. Saya akan menyebutkan beberapa penyebab yang mungkin menjadi penyebab dari keputihan yang tidak normal. Yang pertama adalah vaginosis bacterialis, atau bisa juga disebut infeksi MIS-V karena bakteri. Nah, vaginosis bacterialis ini dapat membuat keputihan berwarna putih atau abu-abu atau kuning. Kondisi ini juga disertai dengan keputihan yang bau amis, rasa gatal atau perih, serta kemerahan dan pembengkakan pada MIS-V. Yang kedua, karena infeksi jamur. Ciri-ciri infeksi jamur meliputi keputihan berwarna putih menggumpal seperti keju, disertai gatal, bengkak, dan rasa sakit di sekitar vulva. Nyeri juga akan semakin terasa ketika seseorang berhubungan seksual. Yang ketiga adalah trichomonas. Trichomonas disebabkan oleh parasit yang disebut Trichomonas vaginalis. Penyakit ini akan membuat keputihan menjadi berwarna kuning atau kehijauan, berbusa, dan berbau tidak sedap. Trichomonas juga membuat vagina terasa gatal, nyeri saat buang air kecil. Yang keempat adalah gonore. Gonore menimbulkan keputihan berwarna kuning atau keruh disertai nyeri panggul, perdarahan di luar siklus haid, serta keluarnya urin tanpa kita sadari. Yang kelima adalah kanker. Kanker serviks dan kanker endometrium dapat menyebabkan keputihan berwarna coklat atau merah yang disertai dengan nyeri panggul dan perdarahan pada MIS-V. Ya teman-teman, itu tadi adalah pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp seputar vagistin dan keputihan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton channel ini dan video ini, serta jangan lupa untuk subscribe untuk selalu mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih.